Tidak panjang lebar, mungkin pertama saya ingin meluruskan, saya tadi disebut sebagai Dr. Al-Azhar tahun 2002. Nanti yang tahu teman-teman saya, Pak seperti Kiai Fauzi nanti takut ketawa. Saya 2002 itu baru S1, ya LC. Mungkin saya tidak setua itu. Mungkin saya masih adik jauh dari sampean. Saya kemudian di UIN dan dokter saya di UIN. Itu yang pertama, jadi saya meluruskan. Yang kedua, begini ya, mohon maaf saya mendapatkan data-data ini baru di bulan Desember ya, itu pun Desember pertengahan. Jadi kami memang mendapatkan begitu banyak data. Mungkin ini pengalaman pertama kami menyusun ya sebuah biografi yang datanya itu overload sampai saya bingung ini yang mana yang mau didulukan karena sangat banyak sekali. Beliau ini mulai zaman revolusi Jepang, Belanda, pergolakan PKI, Madiun PKI, ya, 65, kemudian era-era Orde Baru awal-awal, kemudian era Hito, kemudian sampai reformasi itu ada. Dan ini semua datanya penting. Jadi kami sampai kebingungan untuk menyusun karena datanya terlalu banyak. Jadi ini terlalu banyak. Jadi pertama kali. Ya, meskipun data-data primer mungkin masih kita butuhkan dan mudah-mudahan nanti kita temukan di dalam proses perjalanan. Tentu permohonan maaf yang berikutnya ya kebetulan saya ya bukan alumni, tetapi Gus Kikin keluarga saya adalah alumni sini, kakak saya almarhum Fadli adalah tahun 85 di sini dan itulah yang menginspirasi kenapa saya jadi muhibbin militannya Tebu Ireng. Tepuk tangan untuk Tebu Ireng ya. Karena kakak saya yang menempel foto Syekh Hasyim Asy'ari di rumah saya, yang menempel fotonya Kiai Haji Wahid Hasyim dan yang menempel fotonya Gus Dur. Jadi trilogi itu sejak saya kecil, mungkin TK sudah ada di dalam rumah saya, di dalam gubuk saya, dan itu yang menginspirasi saya menulis trilogi biografi Masyayikh Tebu Ireng. Alhamdulillah beberapa diapresiasi oleh Gus Solah dan ketika kita mau syuting film Sang Kiai, 3 bab diambil dari situ dan kita sowan ke sini. Meskipun sebagian besar waktu itu tidak merelakan. Para hadirin, jadi kekaguman kami dengan Tebu Ireng sudah sejak kecil karena terpampang 3 foto di rumah kami itu, dan kami tadi sudah diberi bocoran bahwa tidak berlebihan kalau gubernur kita mengatakan bahwa Tebu Ireng adalah jendela bangsa Indonesia, jendela perjuangan bangsa Indonesia, bahkan miniatur bangsa Indonesia, karena embrio dan simbolnya ada di Tebu Ireng. Tepuk tangan lagi untuk Tebu Ireng. Jadi kami merasa sangat terhormat dilibatkan di sini ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah untuk untuk tetap melanjutkan ini karena ini baru awal. Kami dalam waktu 1 bulan ini sebenarnya sudah menyiapkan 4 judul ya. Ini salah satunya, yang 3 sudah kami serahkan ke Pak Adenan. Ya, tentu Pak Adenan yang memberikan banyak data, termasuk juga ada Prof. Halim yang memberikan data. Buku ini buku yang pertama, buku yang kedua adalah biografi singkat 65 halaman sudah kami berikan ke Pak Adenan. Kemudian biografi dalam angka mulai lahir sampai meninggal, itu detail sekali. Itu sudah kami buat karena kami meniru copy paste dari pengusulan Kiai Abdul Halim. Ada buku saku, ada buku biografi dalam angka dan kami sudah buat. Tapi yang tidak kami temukan di dalam kotak itu mudah-mudahan segera dilengkapi karena sudah kami berikan lama. Kemudian yang kami siapkan insya Allah 2 minggu lagi akan ada adalah buku biografi novel Kiai militer. Saya mohon tepuk tangannya ya, insya Allah sudah kami persiapkan. Buku ini akan sangat tebal karena saya menikmati alur ceritanya dan membuat berkali-kali kami menangis betapa kejamnya PKI. Jadi ya, saya harus berkali-kali Fatihah dan betapa beratnya ya hidup dengan pergolakan yang waktu itu adalah PKI, betapa ganasnya, dan Kiai Yusuf Hasyim muda ini jadi martir ya, jadi pemberontak, jadi militer, jadi semi militer, jadi kiai dan jadi semuanya. Jadi ini sangat-sangat membuat saya larut dan insya Allah kami akan selesaikan versi novelnya, apalagi nanti ada percintaan dengan Ibu Nyai Baria di dalam masa perawatan ketika ditembak oleh Belanda. Itu sangat-sangat keren sekali, sangat-sangat romantis sekali.
Ya. Sisi itu nanti akan kami panjangkan. Buku yang kami siapkan juga buku tentang revolusi, mungkin reformasi manajemen pendidikan. Kalau hari ini Kiai Asep ya begitu ya luar biasa membangun pesantren dengan pendidikan umum, ada SMA, ada MTS, ada unggulan macam-macam. Ya, saya kira itu kalau tidak dimulai dari Kiai Yusuf Hasyim tidak akan pernah ada pendidikan umum di pesantren. Jadi perintis sesungguhnya pendidikan umum masuk pesantren adalah Kiai Yusuf Hasyim sampai ada Nuhas tahun 67. Para hadirin, saya punya PPT slide dan itu panjang, tidak mungkin kami tampilkan di sini, kami tidak akan berlama-lama, tetapi kalau mungkin nanti sempat ya kita tampilkan. Yang pertama begini, saya akan bicara sedikit saja soal pemikiran, karena gerakan ini dari pemikiran beliau. Kami membaca baik wawancara maupun artikel-artikel beliau di Sabili, di Panjimah dan clipping-clipping begitu banyak. Saya menyimpulkan bahwa tidak bagi Kiai Yusuf Hasyim tidak ada celah sedikit pun ya dikotomi antara negara dan agama, antara nasionalisme tadi sudah disinggung ya dengan Islam. Tentu lebih mengkerucut tentang tidak ada sedikit pun perbedaan atau celah ya keindonesiaan dan keislaman. Menurut Kiai Yusuf Hasyim, Islam dan Indonesia adalah syai'un wahid, satu unsur, satu benda. Dia seperti api dan panasnya, seperti gula dan manisnya, tidak bisa dipisahkan. Dan pemikiran itu sudah kami jabarkan di dalam pemikiran potret Sunni yang wasatiyah. Jadi kata-kata wasatiyah sudah disinggung banyak di Panjimas, banyak di Sabili. Tidak hari-hari ini saja Islam wasatiyah atau Islam moderat disinggung, tetapi sudah jauh hari. Di dalam darah Kiai Yusuf Hasyim adalah Indonesia dan Islam jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau memperbaiki Indonesia, memperbaiki Islamnya, tentu umatnya. Kalau memperbaiki umatnya, tentu dampaknya adalah Indonesia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Umat tahu wasat, umat yang wasat. Wasat itu apa? Kiai Yusuf Hasyim dalam artikelnya mengartikan bahwa wasatiyah yang pertama adalah hubbul waton. Jadi keumatan kita nggak bisa dipisahkan dengan nasionalisme. Yang pertama adalah hubbul waton. Yang kedua adalah ruhul tahririyah, ya, spirit untuk keluar dari penjajahan, penjajahan hak individu, penjajahan masyarakat, kelompok, mungkin kaum pesantren dan penjajahan bangsa Indonesia. Jadi itu sejak awal. Jadi ruhul tahririyah adalah bagian yang tak terpisahkan dari wasatiyah. Jadi al-ma'ruf bihi. Jadi sangat-sangat dikenal bahwa Islam adalah nasionalisme, bahwa Islam adalah pembebasan dari perbudakan, dari penjajahan. Itu sudah dipegang. Maka tidak heran kalau di dalam implementasinya beliau banyak mengutip Imam Ghazali, seperti juga Kiai Abdul Halim yang kami temukan banyak sekali kutipan-kutipan tentang ad-din wa daulah tau amani fi batni ummi. Negara dan agama adalah saudara kandung yang lahir dari perut ibu yang sama, jadi tidak bisa pilih kasih. Kemudian asyasah lil islah ya umat, bahwa politik adalah cara memperbaiki umat, cara untuk apa, ihdinas siratal mustaqim lisalamati dunya wal akhir. Jadi itu berkali-kali, makanya tidak heran kalau beliau juga seorang kiai yang politikus, karena memang menurut beliau tanda tangan dan kebijakan itu melebihi ceramah ribuan kali. Jadi ini nasionalisme berkobar-kobar sejak masa muda. Para hadirin, jadi politik nasionalisme yang di situ dalam ruang keindonesiaan sudah menyatu dalam darah Kiai Yusuf Hasyim. Nah, kami tidak bisa membayangkan, mohon maaf ini, ya, ketika ada suara-suara miring tentang DITI, kami tidak bisa membayangkan betapa beratnya, ya, ketika memang harus seperti memilih waktu itu. Mohon maaf sekali, nanti Kiai Usep bisa meneruskan. Ketika perjanjian Linggarjati yang dirasa betul-betul tidak mewakili ulama, karena Mbak Hashim Asy'ari ya di dalam dokumentasi penakluk Badai saya menolak Linggarjati. Di dalam perjanjian Renville juga ya ulama NU juga menolak, bahkan Masyumi resmi keluar dari DPR ya. Kemudian perjanjian Royen ya. Kenapa? Karena memang di sini Belanda masih mendominasi, hanya dikasih 3, Jawa, Sumatera
ya Jawa, Sumatera, Madura. Ketika perjanjian Renville itu pun yang Jawa dikooptasi lagi, Jawa Barat diambil, Jawa Timur diambil, Madura diambil, bayangin. Ketika orang lagi, kekayaan kereta api, tebu, hutan diambil lagi, dan ini nggak bisa dibiarkan. Makanya itu jalur kanan. Orang seperti Kartosoewirjo itu menganggap bahwa ini pengkhianat, ya. Maka seperti Ali Maskur, komandan Hizbullah, mohon maaf, ikut memberontak. Saya nggak bisa membayangkan posisi itu, yang waktu itu, ya, Kiai Yusuf Hasyim, anak muda yang dibekali keislaman yang militan, ke Indonesia yang salah satunya yang membekali ada Kiai Abdul Halim. Saya punya dokumentasinya, itu ada di Singosari, di Malang, kemudian ada di Majalengka. Salah satu pembekal untuk laskar Hizbullah adalah Kiai Abdul Halim. Itu memang ditanamkan militan Islam dan keindonesiaan yang luar biasa. Dan saat itu harus memilih, karena memang nasionalisme yang mewakili Indonesia dianggap sangat lemah. Dan beliau sama sekali tidak ikut memberontak. Hanya ya, karena nama komandan laskar jihad fisabilillahnya Hizbullah adalah Kiai Ali Maskur Ali itu sedang diburu, kemudian bertamu di Tebu Ireng, kemudian dirawat, kemudian karena sakit dibawa ke rumah sakit, hanya cuma seperti itu sudah dituduh terlibat. Makanya kami di dalam dokumentasi kami sertakan banyak sekali bahwa beliau sama sekali tidak terlibat. Tetapi mungkin kalau saya hari ini, mungkin saya sudah gabung dengan DTI, mohon maaf. Kalau saya hari ini, tepuk tangan untuk Kiai Yusuf Hasyim. Ya. Kalau saya, ya, karena komandan-komandan yang di Laskar Hizbullah itu rata-rata ikut DTI, tetapi beliau tidak. Nah ini tadi, di dalam Islam Masyatiyah itu adanya namanya udul, ada hayyaro, mana yang lebih dahulu harus dipilih. Ya. Ini Islam atau keindonesiaan, karena keindonesiaan lahir dari 714 suku. Itu sangat berat sekali, dan beliau masih tetap mementingkan bangsa Indonesia. Para hadirin, belum nanti yang PKI, saya mau menutup ini, karena nggak mungkin saya akan baca slide saya yang 23 slide itu, bahwa seandainya ya tidak ada penyerbuan Batalion 39 Condromowo yang komandannya ada Kiai Yusuf Hasyim, mungkin Gontor hari ini tidak ada. Mungkin Gontor hari ini tidak ada. Qudratullah, Allah memilih Kiai Yusuf Hasyim sebagai penyelamat Gontor dan Kiai Yarkasi sebagai yang ditolong oleh beliau, termasuk Kiai Sahal yang ditolong oleh beliau, dan Gontor masih berdiri kokoh. Tidak lain itu adalah jasa dari Kiai Yusuf Hasyim. Tepuk tangan untuk Allah. Jadi, mungkin itu ya sedikit beliau ketika ditembak tahun 47 gerilya perang pecah agresi militer yang kedua, dan darah mengucur dari pundaknya, semua baju militer basah oleh darah, dirawat oleh komandannya Kolonel Hambali. Disitulah dia mengenal adik kandungnya yang ibunya Gus Irfan. Ini sangat romantis sekali, jadi lain kali saya akan ceritakan dalam sebuah novel saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.